kali ini kami akan menjelaskan program manufacture yang kebetulan kliennya adalah PT Lancar Jaya Abadi, sebuah manufacture pembuatan rak-rak untuk supermarket dan minimarket yang adanya di Gresik. Menu biasa standar, cuman kita ada proses produksi. Sebelum ke proses produksi, saya jelaskan dulu proses penjualan. Proses penjualan di sini ada sedikit beda dari aplikasi sebelumnya kemarin. Ya, kita ada perbedaan sedikit dari tampilan, karena memang barang yang dijual bukan barang umum ya, jadi barang-barang khusus. Ya, rak-rak itu, jadi pembelinya kan bukan pembeli umum. Kita mulai dengan proses penjualan, masukkan tanggal, dan di sini masukkan nomor nota karena program ini adalah membackup nota manual terakhir nomor 1104. Kita ambil saja pelanggannya Pelangi ya, muncul nama pelanggan. Setelah muncul nama pelanggan, tetap lagi ada plafon kuota plafon hutang sudah melebihi kuota. Kita iakan saja, program hanya memberitahu. Kemudian ambil barangnya. Di sini barangnya yang kita ambil, misalnya barangnya ini nggak umum ya, Anda mungkin kenal. Nah, ini misalnya shelving. Kita ambil yang harga 170.000. Jumlahnya 100. Kemudian maka di sini ada stoknya dari produksi belum cukup, nggak apa-apa, cuman di situ ada nota dibeli sebelumnya itu oleh pelanggan ini dengan harga 170 sebanyak 8 unit. Ya, kita bisa masukkan. Kemudian kolinya ini tidak ada satuan ya, jadi satu nanti berdasarkan bagaimana yang emas. Biasanya ketika nota dikasih, barang sudah siap dinaikkan ke truk, jadi sudah dikemas. Nah, di sini ada diskon. Kalau tidak ada diskon, kita lanjutkan. Ambil barang kedua. Kita ambil yang harga 180. Ya, jumlahnya 100. Berapa koli? Biasanya tanya ke bagian lain 5 apa? Oke, masuk. Proses selanjutnya, sebelum masuk ke proses, saya jelaskan dulu bahwa ini adalah manufacture yang, jadi gini, ketika kita mendapat pekerjaan dari manufacture, kita harus bertanya dulu ada berapa unit di situ. Yang dimaksud ada unit produksi. Kebetulan di sini kita cukup lama berkonsultasi, jadi bisa di sini ada bahan baku, kemudian ada produk akhir ke produk utama. Nah, ini yang dimaksud dengan proses produksi. Ada proses pemotongan dari bahan besi, lonjor, dan plat dipotong, kemudian di molding atau dilas. Proses selanjutnya adalah proses coating. Jadi barang-barang yang tadi sudah selesai dari pemotongan dan pengelasan masuk ke bagian coating. Nah, selanjutnya ya menjadi bahannya tadi. Kita menamakan misalnya bracket. Nah, ini berarti sudah. Jadi kita lihat tadi BHN untuk proses pemotongan, kemudian coating itu mentah. Jadi belum di coating tapi sudah disambung. Di tiap-tiap proses produksi tadi barang sudah memiliki overhead cost dan pemakaian biaya. Setiap manufacturer pasti memiliki buku pinta, itu bahasanya mereka. Boleh dibilang itu sebetulnya BOM atau yang disebut dengan Bill of Material. Kita cari di sini bahan shelving 20 kali 70 ya.
Nah, ini contoh user yang sudah memang dia ngerti, jadi tidak perlu semua bahan itu dibikinkan masternya. Karena kan bahan utama itu satu, nanti setelah di coating baru menjadi beberapa, kemudian jadi bahan akhir. Jadi kita kalau lihat strukturnya sesuai yang saya tampilkan ini, kan bahan itu satu, kemudian di coating menjadi beberapa warna, kemudian di custom lagi sampai menjadi produk akhir. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini bahannya adalah komponen ini, kemudian jasa las listrik. Nah, ini barangnya apa saya nggak paham. Ini sudah mereka lah yang bikin ini dari bahan apa, kemudian dikalkulasikan sekian, kemudian sekian, seperti ini ya. Ini namanya rumus produksi. Saya tidak bisa sebutkan yang lainnya karena ini kan istilahnya kan agak internal sifatnya. Dari proses bahan kita lihat nanti selanjutnya adalah ke mentah. Ya, kita lihat mentah shelving tadi ya, dengan bahan satu, kemudian dengan ketambahan biaya jasa coating. Ini proses selanjutnya ya, bisa dilihat sudah ada komponen awal dengan overhead cost dan pemakaian biaya tadi. Jadi ketika nanti dieksekusi dalam proses produksi, hal-hal ini tadi akan menimbulkan pemotongan bahan dan timbulnya biaya. Itulah makanya saya lebih mengutamakan customer dengan sistem produksi borongan. Harian juga bisa, cuman lebih baik borongan. Jadi kita menghitungnya, mengkalkulasinya gampang karena berdasarkan X masuk X SPK, nama barang tadi mau mentah mau tinggal dikalikan bahannya kepotong berapa, biayanya timbul berapa. Nah, dan biaya ini nanti menjadikan piutang daripada bagian produksi ke kepala produksi. Jadi kepala produksi nanti nagih. Biasanya itu dilakukan hari Sabtu. Jadi pekerjaan Senin sampai dengan Jumat itu ditagih Sabtu. Implementasi daripada rumus yang dikerjakan tadi masuknya ke input proses produksi, di mana nanti itu istilahnya mandor menyerahkan hasil produksi dia hari itu. Jadi biasanya nanti admin itu memasukkan sore hasil pekerjaan pagi sampai dengan sore. Nah, contohnya salah satu SPK-nya itu ini tadi. Tiang single 150 kali 25 putih ya. Di sini dilihat bahwa muncul sekian banyak tetapi total biaya adalah sekian. Yang dibayarkan oleh perusahaan kepada bagian produksi adalah sekian. Yang ini adalah istilahnya biaya yang dikeluarkan dari pemakaian bahan sesuai rumus tadi. Nah, satu SPK biasanya di print, kemudian nanti ditagihkan itu pada hari Sabtu. Seperti contoh